Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kelanjutan pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur teks prosedur, tapi sebelum kita masuk pada pelajaran kita yang sekarang, sebaiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menafsirkan prinsip, aspek, atau kebahasaan, penggunaan kata, kalimat, dan paragraf pada teks prosedur. Nah, seperti teks yang lainnya, teks prosedur ini pun memiliki ciri kalimat yang tertentu. Salah satunya di sini, kalau di dalam langkah-langkah teks prosedur, biasanya kita di dalam teks prosedur itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita tuliskan di dalam teks kita. Nah, oleh karena itu, di sini nanti Ananda diminta untuk mampu mengikuti proses pembelajaran ini, supaya nanti bisa menyusun teks prosedur dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan isi yang sesuai dalam penulisan teks prosedur dengan tepat. Selanjutnya, materi pembelajaran kita tentang kaidah kebahasaan yang akan kita pakai di dalam teks prosedur. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Di sini contohnya membuat perkedel kentang. Nah, di sini ada di dalam langkah-langkah yang di atas itu namanya tujuan. Kentang merupakan salah satu, sampai kalimat terakhir merupakan tujuan. Ini struktur teks prosedur yang kemarin. Yang kedua, ini adalah alat dan bahannya. Ada 500 gram kentang, 1 butir telur ayam. Dan yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, pertanyaannya sekarang. Coba Nanda perhatikan apa yang membedakan teks ini dengan teks yang lain. Perintah, Bu. Iya, bagus. Kalimat perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu, kalimat yang dipakai adalah kalimat perintah dan menggunakan kata imperatifnya. Jadi kalimat imperatif atau kalimat perintah itu yang mengandung perintah. Jadi fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi itu yang namanya, bahasa lainnya adalah kalimat imperatif. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Iya, bagus, deklaratif. Kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Jadi fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kita lihat lagi teks tadi. Kira-kira di sini apa informasinya? Yang bagian tujuannya coba perhatikan. Iya, tentang kentang itu merupakan salah satu sumber karbohidrat. Sekarang kita lihat lagi ciri yang ketiga dalam penulisan teks prosedur nanti. Kita perhatikan ada namanya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Nah, yang selanjutnya konjungsi temporal. Masih ingat apa itu konjungsi? Kata penghubung. Iya, bagus. Kata hubung. Nah, kalau temporal, apa kemarin contohnya? Setelah itu. Iya, bagus. Jadi konjungsi temporal itu konjungsi yang merupakan kata penghubung yang mengurutkan nanti di bagian langkah-langkah itu secara berurutan. Nah, secara sesuai kronologisnya. Di sini ada kata-kata setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya. Ternyata teks prosedur itu dia memiliki ciri bahasa, verba, material, dan tingkah laku. Verba material adalah verba perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu. Nah, kemudian seperti yang tadi, masukkan air ke dalam wadah. Selanjutnya, partisipan manusia. Yang namanya teks prosedur itu kita tujukan untuk siapa? Pastinya manusia. Jadi partisipan manusia itu maksudnya manusia yang terlibat atau mempartisipasi atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir tentang bilangan penanda. Nah, bilangan penanda itu kira-kira takaran yang kita pakai di dalam teks prosedur kita itu misalnya membuat perkedel kentang tadi. Dalam perkedel kentang itu ada takaran yang kita tentukan. Contoh di sini.
Di sini ada 500 gram kentang. Nah, itu kira-kira bilangan penandanya. Siapa lagi yang bisa memberi contoh? 1 butir telur ayam, kemudian 2 siung bawang merah. Nah, itu namanya bilangan penanda. Jadi, bilangan penanda di dalam teks prosedur adalah memandu orang untuk menentukan takaran dalam membuat prosedur yang akan kita lakukan. Nah, pelajaran kita hari ini tentang kebahasaan teks prosedur. Jadi ada aspek kebahasaan teks prosedur yang harus Ananda tahu untuk menulis teks prosedur nanti. Selain struktur teks prosedur, yaitu ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Untuk tugas Ananda di rumah, nanti akan Ibu bagikan melalui grup WA kita, dan jangan lupa tugasnya yang kemarin tolong dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya ini adalah tugasnya dan akan Ibu bagikan juga nanti melalui WA grup. Silakan Ananda baca dan ulangi pelajarannya kembali di rumah tentang teks prosedur. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menulis atau membuat sebuah teks prosedur. Jangan lupa ulangi pelajarannya kembali di rumah, kerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian nanti tugas ini akan dikumpulkan sebelum pertemuan kita yang selanjutnya minggu depan. Jadi tolong langsung dikirim pada WA pribadi Ibu. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran di rumah. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.